Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 5 Februari 2025. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polres Karawang Polda Jawa Barat berhasil mengintervensi aksi tawuran sebelum bentrokan meluas di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Polres Belitung Timur mengamankan seorang pria yang diduga melakukan aksi penyekapan kepada ibu dan anak di sebuah kontrakan di Dusun Lipat, Kajang, Kabupaten Belitung Timur. Polda DIY dan Polres Bantul melaksanakan kegiatan tanam jagung serentak 1 juta hektar di Dusun Cangkring, Kabupaten Bantul, DIY. Cuaca ekstrim menyebabkan tanah longsor yang menimpa rumah warga di Ngawi, Jawa Timur. Polsek Jogorogo, Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melakukan evakuasi warga yang rumahnya roboh akibat tergerus tanah longsor. Cuaca yang tidak menentu dan curah hujan yang tinggi di wilayah Kabupaten Ngawi berpotensi menimbulkan tanah longsor di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Salah satunya tanah longsor yang terjadi di Dusun Duren, Desa Jaten, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Kapolsek Jogorogo Ibtu Sugianto bersama anggota Polsek dan relawan, serta warga setempat melakukan evakuasi dan pembersihan rumah milik Agung P., 46 tahun di Dusun Duren, Desa Jaten, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi yang roboh akibat longsor. Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana longsor, terutama di musim hujan. Polres Ngawi mengajak masyarakat untuk tetap siaga dan segera menghubungi pihak kepolisian atau BPBD jika terjadi situasi darurat. Dari Humas Polres Ngawi Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Seorang pria diamankan Polres Belitung Timur diduga melakukan aksi penyekapan kepada ibu dan anak. Saat ini korban telah diamankan di rumah safe house dan mendapatkan perawatan psikologi. Polres Belitung Timur menggelar konferensi pers kasus penyekapan ibu dan anak yang terjadi di sebuah kontrakan di Dusun Lipat Kajang, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan konferensi pers dipimpin langsung oleh Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Ferry Dalimunte. Penanganan perkara kejahatan berupa pengekangan kemerdekaan atau penyekapan ibu dan anak. Jadi dalam hal ini korbannya adalah Mustika Anggreni alias Tika, usia 26 tahun dengan bayinya berusia 1 tahun 6 bulan lebih kurang, laki-laki. Adapun bayi tersebut adalah memang merupakan anak antara Mustika Anggreni yang disekap dengan RP Atit yang ada di belakang kita yang merupakan tersangka. Jadi tahun 2021 sampai 2022 RP memiliki hubungan dengan korban sehingga melahirkan 1 orang anak. Lalu korban Mustika Anggreni atau Tika pulang ke kampungnya di daerah Garut. Lalu anaknya diserahkan atau dititipkan kepada kakaknya. Lalu sekitar bulan November pelaku RP mendatangi korban dan mengajak atau menjanjikan untuk dinikahi, tinggal serumah, sehingga korban dan anaknya bersama-sama tanggal 24 November 2024 kemarin bersama-sama datang ke Belitung Timur ini. Sesampainya di Belitung Timur, korban Tika dan anaknya tidak diizinkan lagi keluar dari rumah disekap, namun diberi makan, diberikan susu untuk anaknya, dan Tika juga yang awalnya berambut panjang itu dipangkas rambutnya, dibotak sehingga malu untuk keluar. Begitu juga handphone dirampas oleh si pelaku sehingga Tika tidak bisa menghubungi orang lain saat itu.
Atas aksinya, tersangka dikenakan pasal 333 ayat 1 KUH pidana tentang tindak perampasan kemerdekaan seseorang dengan pidana penjara 8 tahun. Dari tim Humas Polres Belitung Timur, Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polsek Cikarang Utara Polres Metro Bekasi mempunyai cara jitu dalam membuat pelaku tawuran jera selesai melakukan aksinya. Pelaku tawuran yang kebanyakan berusia belia ini terlihat terisak dan meminta maaf saat dipertemukan dengan orang tuanya. Sebuah langkah pembinaan yang penuh makna dilakukan oleh Polsek Cikarang Utara, Polres Metro Bekasi di Mapolsek Cikarang Utara Bekasi. Sejumlah anak yang diamankan karena terlibat dalam tawuran di Desa Karang Raharja pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 dipertemukan dengan orang tuanya. Kapolsek Cikarang Utara Kompol Sutrisno memimpin acara pertemuan orang tua dan anak tersebut. Kapolsek Cikarang Utara Kompol Sutrisno memberikan imbauan kepada para orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka. Sementara anak-anak yang terlibat tawuran juga diberikan nasihat agar merenungkan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Pesan-pesan moral disampaikan dengan penuh kesadaran akan pentingnya mencegah terjadinya peristiwa tawuran di masa mendatang. Dari Humas Polres Metro Bekasi melaporkan untuk Polri TV. Berkat informasi dari masyarakat dan pemantauan proaktif, Polres Karawang Polda Jawa Barat berhasil mengintervensi aksi tawuran sebelum bentrokan meluas di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 4 remaja yang diduga akan melakukan tawuran diamankan di lokasi kejadian. Polres Karawang berhasil mencegah terjadinya tawuran antar kelompok remaja di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu 1 Februari 2025. Berkat informasi dari masyarakat dan pemantauan proaktif, polisi berhasil mengintervensi sebelum bentrokan meluas. 4 remaja yang diduga terlibat diamankan di lokasi kejadian. Kapolres Karawang AKBP Edward Zulkarnain melalui Kasih Humas Ibda Solihin menjelaskan bahwa tindakan cepat ini berawal dari laporan masyarakat mengenai rencana aksi tawuran. Ibda Solihin juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat, khususnya para remaja, agar menghindari aksi tawuran yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Polres Karawang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga Karawang. Dari tim Humas Polres Karawang, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, sebuah aksi pembakaran yang melibatkan komplotan kelompok kriminal bersenjata atau KKB terjadi di 2 kampung di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua pada Senin sore lalu. Yang diketahui kelompok tersebut dipimpin oleh Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Berikut informasinya. Empat bangunan fasilitas publik yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata adalah kantor Kampung Pasir Putih, kantor Kampung Kelemame, dan 2 bangunan SD Negeri Kelemame. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan keamanan dan ketertiban di wilayah Distrik Sinak kini semakin menjadi perhatian serius bagi aparat keamanan. Aksi pembakaran ini juga dipicu oleh perselisihan akibat perselingkuhan komplotan KKB. KKB ini melakukan aksi dengan membabi buta, walaupun kejadian ini dipicu dari masalah pribadi, yang mana istri salah satu komplotan KKB Tenius Kulula diduga berselingkuh dengan salah satu masyarakat dari Distrik Sinak, sehingga menimbulkan konflik yang kemudian diperkuat oleh komplotan KKB yang dipimpin oleh Kalenak Murib. Kami meminta agar masyarakat tetap waspada dan segera melaporkan ke aparat jika ada aktivitas yang dicurigai. Kerjasama antara masyarakat dan aparat keamanan sangat penting untuk menjaga ketertiban masyarakat di Papua. Pemirsa, diduga peredaran narkoba kembali marak. Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Hari Sutwianto tinjau selumit pantai yang sebelumnya dijadikan kawasan kampung bebas narkoba di Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
Kunjungan Kapolda Kalimantan Utara ke Kampung Selumit Pantai didampingi oleh jajaran pejabat utama Polda Kalimantan Utara. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat program transformasi daerah dan memastikan agar Kampung Selumit Pantai yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat peredaran narkoba terbesar di Kalimantan Utara benar-benar sudah dibenahi. Dalam kunjungan tersebut, Irjen Hari Sutwianto melakukan pertemuan dan diskusi bersama masyarakat Kampung Selumit Pantai. Dalam diskusi tersebut, berbagai masukan diterima, termasuk saran penambahan personel untuk memperkuat keamanan di tengah meningkatnya jumlah penduduk dan meluasnya peredaran narkoba hingga ke beberapa RT. Menanggapi masukan tersebut, Kapolda menyampaikan dan menekankan pentingnya kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk menghapus stigma negatif Selumit Pantai sebagai mall narkoba. Hingga saat ini Polda Kaltara telah berhasil mengungkap peredaran 250 kg narkoba serta membangun kerjasama dengan Konsulat RI Tawau dan Bea Cukai untuk memperketat pengawasan. Dengan komitmen kuat dari Polri dan dukungan dari masyarakat, Kapolda optimis Kampung Selumit Pantai bisa bertransformasi menjadi kawasan yang bebas dari narkoba, humanis, dan menjadi kebanggaan Kota Tarakan. Kasus ledakan benda asing yang menyebabkan seorang warga Siantan Utara mengalami luka-luka pada Jumat 24 Januari 2025 lalu berhasil diselidiki Polda Kalimantan Barat. Saat ini pelaku sudah diamankan dan kasusnya dalam proses penyidikan. Menindaklanjuti ledakan benda asing yang menyebabkan seorang warga Siantan Utara mengalami luka-luka pada Jumat 24 Januari 2025 lalu, Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Bayu Suseno menyampaikan bahwa pelaku sudah diamankan dan kasus dalam proses penyidikan. Polda Kalimantan Barat berhasil menangkap pelaku yang meletakkan senter di halaman rumah korban berinisial M yang mengakibatkan ledakan. Adapun pelaku bernama LLS alias ALS yang merupakan tetangga rumah dari korban. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025, kami dari tim gabungan Subdit Jatanras, Ditkrim Polda Kalimantan Barat, beserta dengan tim IT dan dari tim Resmob, telah berhasil menangkap seorang laki-laki yang diduga merupakan pelaku yang meletakkan senter di TKP. Identitas dari pelaku atas nama LLS alias ALS, usia 46 tahun, agama Buddha, pekerjaan tidak ada pekerjaan, alamat di Jalan Kebangkitan Nasional, Kecamatan Pontianak Utara, Kelurahan Siantan Hulu, Kota Pontianak. Perlu diketahui bahwa pelaku ini merupakan tetangga dari korban karena lokasinya tidak jauh dari TKP. Berdasarkan hasil penggeledahan, di rumah pelaku dan di sebuah pondok yang letaknya tak jauh dari kebun pelaku, ditemukan sejumlah barang bukti terkait dengan ledakan. Barang bukti itu meliputi baterai, bubuk hitam diduga mesiu, pipa paralon, senter, dan beberapa kabel rakitan elektronik. Untuk saat ini, pelaku sudah ditangkap dan ditahan di Polda Kalimantan Barat untuk kami lakukan penyidikan lebih lanjut. Terkait dengan dugaan adanya jaringan teroris, sampai dengan hari ini kami belum menemukan adanya kaitan dengan jaringan teroris manapun. Sejauh ini, di lokasi juga ditemukan beberapa catatan pribadi milik terduga pelaku berisi curhatan sakit hati kepada seseorang. Namun, apakah motif ini berkaitan dengan pelaku melakukan ledakan masih terus didalami. Selanjutnya, Polda Kalimantan Barat mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati apabila menemukan benda yang mencurigakan. Sebaiknya benda tersebut tidak dipindahkan atau dibuka demi meminimalisir dampak buruk yang mungkin terjadi. Dari Humas Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.